Oke, karena kalian mengklik video ini berarti sekarang kalian sedang tertarik atau mungkin sedang belajar bahasa Jepang. Wow, cool. Berarti kita tahu bahwa kalian tuh A, wibu, B, oke, kalian wibu. Jika kalian mencari saran tentang bagaimana cara belajar bahasa Jepang di internet, kalian mungkin akan menemukan saran-saran seperti rumus matematika. Entah kalian menggunakan aplikasi seperti TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Saya tidak tahu entah apapun itu, saran-saran yang mereka berikan itu sopan santun ku katakan bahwa kebanyakan saran yang mereka berikan itu sangat-sangat tidak membantu. Aku dengar-dengar banyak orang berpikir bahwa belajar bahasa Jepang itu sangat sulit. Bahkan menurut data dari berbagai website, bahasa Jepang selalu berada pada top 5 bahasa yang paling sulit untuk dipelajari. Tetapi sebenarnya bahasa Jepang tidak seperti itu sebenarnya. Oke, untuk perkenalan singkat. Hai, aku Taroto. Aku hanya orang random yang lahir di Indonesia. Aku memiliki hobi belajar bahasa asing. Untuk sekarang, aku baru mempelajari 3 bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa utama aku adalah bahasa Jawa. Nyuwun sewu minasan. Aku dulu berpikir bahwa untuk menjadi pria Sigma, aku perlu menguasai belajar bahasa Inggris. Tetapi ketika pandemi COVID-19, aku terjangkit enggak, maksudku takdir menemukanku dengan anime. Setelah itu aku sisanya tinggal sejarah. Aku mempelajari bahasa Jepang menggunakan metode yang bernama language immersion atau simpelnya immersion adalah metode belajar bahasa asing di mana seseorang sepenuhnya terlibat secara mendalam dalam suatu pengalaman, aktivitas atau lingkungan. Yaps, aku pergi ke Jepang, terus aku bikin channel YouTube interview, terus aku mencari cewek Jepang untuk interview, hehe. Terus, oke, nope. Aku sebenarnya tidak pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang, aku belajar bahasa Jepang sepenuhnya di Indonesia. Tapi itulah definisi dari metode immersion. Oke, mungkin sekarang kalian berpikir, wait, hold on. Bagaimana cara lu terlibat dalam suatu pengalaman atau lingkungan Jepang tanpa pergi ke Jepang? Oke, akan ku beritahu kalian tentang pertemuan luar biasa yang melahirkan revolusi di dunia ini, yaitu the internet. Dengan the internet, kita dapat berpura-pura untuk tinggal di Jepang dengan cara banyak-banyak mendengar, menonton, atau membaca bahasa Jepang selama berjam-jam. Sebenarnya metode ini sudah sangat populer di kalangan polyglot. Metode ini sangat terkenal karena keefektifannya dibandingkan metode belajar sekolah tradisional yang memaksa kita menghafal daftar kosakata atau gramatikal-gramatikal yang membosankan. Jika kalian menyelami komunitas linguis di luar negeri, kalian akan menemukan metode belajar terkenal ini yang dicetuskan oleh seorang profesor di University of California bernama Stephen Krashen. Jika kalian menyelam lebih dalam, kalian mungkin akan menemukan banyak informasi tentang pengalaman keberhasilan orang-orang yang telah melakukan metode ini, dan ini menunjukkan bahwa semua orang bisa menggunakan metode ini karena sebenarnya kalian sudah memiliki skill ini, cuman kalian tidak sadar saja. Karena itulah tujuan aku membuat video ini. Oke, aku akan bahas ini lebih lanjut nanti. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pertama ada hal yang harus dipastikan. Immersion adalah suatu strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai pemahaman tingkat tinggi bahasa Jepang kita, tapi strategi ini membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Jika tujuan kalian belajar bahasa Jepang hanya untuk jangka pendek seperti liburan ke Jepang dalam waktu beberapa bulan saja, tapi ingin menghafalkan frasa atau kalimat bahasa Jepang untuk kalian gunakan waktu liburan, daripada menonton video ini, aku sarankan lebih baik belajar pakai aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo yang akan mengajarimu bagaimana cara ngobrol dengan orang seperti Konnichiwa, Tanaka-san, Genki desu ka? Setelah itu orang Jepang akan 日本語上手ですね。 atau mungkin kalian bisa cari di internet untuk mencari frasa yang bisa kalian gunakan untuk traveling. Tapi jika tujuan kalian belajar bahasa Jepang untuk bisa jago bahasa Jepang dalam jangka panjang, misalnya ingin kerja atau tinggal di Jepang untuk beberapa tahun, metode ini akan sangat berguna untuk bekal kalian. Seperti yang mungkin kalian pernah dengar cerita tentang orang pergi ke Jepang, tetapi meskipun sudah tinggal di sana selama setahun, tetapi masih nggak bisa jago ngomong bahasa Jepang. Jika kalian pergi ke Jepang tanpa memiliki perbekalan pemahaman yang cukup, kalian tidak akan bisa menjadi jago walaupun tinggal di sana selama setahun. Karena jika kalian tidak memiliki pondasi yang kuat, kalian tidak akan mendapatkan percakapan yang bermakna untuk meningkatkan level kefasihan kalian. Yaps, tidak ada jalan pintas. Jika kalian memang benar-benar ingin jago bahasa Jepang secara jangka panjang, kalian bisa gunakan teknik-teknik dari metode immersion sebagai bekal kalian. Prinsip dasar dari metode ini tuh diambil dari bagaimana cara bayi belajar bahasa pertamanya. Coba ingat-ingat bagaimana cara kita belajar bahasa Indonesia ketika kita masih bayi atau anak kecil. Kita bisa jago bahasa Indonesia tidak dengan mempelajari dan menghafal struktur kalimat dan kosakata. Yang kita lakukan hanyalah mendengarkan orang tua kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita ngobrol dengan bahasa Indonesia, dan yang kita lakukan hanyalah mencoba untuk meniru mereka. Kan pasti cukup sadar dengan itu. Kan mungkin sadar bahwa bahkan cara ngomong kalian waktu kecil itu mirip-mirip dengan orang di sekitar kalian. Yaps, metode ini hanyalah mereka ulang cara belajar kita waktu masih kecil.
Tapi bedanya kita menggunakan internet untuk menggunakan metode ini dengan menonton, mendengar atau membaca konten bahasa Jepang. Tetapi tidak seperti anak kecil, karena kita semakin tua, kita mulai mengembangkan penyakit bernama pikun atau suka mudah lupa, jadi akan sangat memakan banyak waktu untuk melakukan immersion. Tetapi dengan teknologi yang ada di internet, kita dapat mempercepat proses kita dengan berbagai teknik. Oke, mari kita bahas ini secara bertahap. Pertama, untuk dapat melakukan metode immersion dengan lebih efektif, kalian perlu membangun fondasi bahasa Jepang terlebih dahulu. Ini tidak akan memakan waktu yang lama, mungkin kalian cukup mempelajari dalam 1 atau 2 minggu saja. Pertama, kalian perlu belajar katakana dan hiragana. Ini adalah 2 huruf penting yang harus kalian kuasai. Untuk penjelasan simpelnya, hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli Jepang dan katakana digunakan untuk menulis kata-kata yang bukan dari Jepang. Tapi ini hanyalah prinsip dasar. Terkadang orang Jepang menggunakan katakana untuk menulis kata-kata asli Jepang agar gampang untuk dibaca, jadi ini bukanlah sebuah aturan. Untuk menguasai kedua huruf ini, kalian bisa menggunakan internet. Ada banyak metode yang dapat memudahkan kalian untuk menguasai kedua huruf ini cuma dalam beberapa hari saja. Kan bisa gunakan cara apa saja yang menurut kalian cocok, yang penting cobalah untuk membacanya. Aku merekomendasikan aplikasi Duolingo karena fitur dari aplikasi ini itu sangat berguna untuk melatih otak kalian terbiasa membaca hiragana dan katakana. Setelah kalian merasa nyaman dengan hiragana dan katakana, kan bisa berhenti, tapi itu terserah kalian. Setelah itu kalian perlu mempelajari basic gramatikal bahasa Jepang. Ingat, kita hanya perlu mempelajari basicnya saja. Setelah itu sisanya tinggal serahkan pada immersion. Untuk mempelajari gramatikal bahasa Jepang, banyak orang merekomendasikan buku A Guide to Japanese Grammar by Mr. Taikim. Mungkin beberapa dari kalian akan tidak cocok atau beberapa dari kalian mungkin merasa cocok. Kan bisa coba cek sendiri, linknya aku taruh di deskripsi. Ada juga yang merekomendasikan buku Genki, tapi itu semua terserah kalian, pilih saja mana yang cocok untuk kalian. Atau mungkin buku Minano Nihongo lebih familiar untuk kalian. Menurutku buku ini saja sudah cukup untuk membangun fondasi yang kuat untuk memulai immersion. Tidak perlu buru-buru untuk langsung mempelajari semua gramatikal. Yang terpenting di sini adalah kalian memiliki fondasi pemahaman yang kuat. Setelah itu sisanya serahkan pada immersion. Untukku, aku lebih suka belajar gramatikal dari channel YouTube orang Jepang karena terasa vibes-nya. Karena itu sebenarnya kalian tidak perlu langsung belajar gramatikal. Kalian bisa langsung mencoba metode immersion. Setelah itu bisa selingin dengan sambil belajar. Setelah kalian dapat membaca hiragana dan katakana dengan nyaman, juga sudah memiliki fondasi gramatikal yang kuat. Dengan begini kalian sudah memiliki fondasi yang kuat untuk memulai immersion. Ya, mari kita mulai pada bagian yang menyenangkan. Cara kerja metode immersion adalah kita memahami makna dari konten yang kita konsumsi dengan cara fokus memahami bahasa melalui konteks. Konsepnya mirip seperti bayang belajar bahasa pertamanya. Bukan dengan menghafal aturan, tetapi dengan mendengar, melihat, dan menghubungkan makna melalui pengalaman yang mereka dapatkan dari banyak-banyak mendengar, melihat, atau menonton apa yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Sebagai contoh, jika aku bilang, ini adalah kucing berwarna abu-abu. Dengan melihat konteks atau gambar, kalian bisa memahami bahwa aku sedang berbicara tentang sesuatu yang disebut sebagai kucing berwarna abu-abu ini. Jadi yang kalian perlu lakukan hanyalah banyak-banyakin menonton, mendengar, atau membaca dalam bahasa Jepang, dan pada akhirnya otak kalian akan terbiasa dengan bahasa Jepang dengan sendirinya. Tapi seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, bahwa metode ini akan memakan banyak sekali waktu, mungkin akan memakan beratus-ratus atau beribu-ribu jam, tetapi sebagai manusia besar kita dapat menggunakan teknik-teknik yang dapat mempercepat proses belajar kita. Sebenarnya tidak ada teknik yang 100% benar dalam melakukan metode immersion. Pada akhirnya itu ditentukan dengan apakah kalian enjoy melakukannya atau tidak. Tetapi selama kalian merasa enjoy melakukannya dan membuat kalian terus termotivasi untuk terus belajar bahasa Jepang, entah apapun itu teknik yang kalian gunakan, maka kalian telah melakukannya dengan benar. Di video ini aku hanya sekedar memberikan referensi penggunaan teknik-teknik immersion berdasarkan pengalamanku, ini sangat membantu. Oke, untuk melakukan immersion sebagai langkah awal, kalian perlu menjadikan bahasa Jepang sebagai rutinitasmu. Meskipun mungkin pada awalnya kalian tidak memahaminya, tetapi lama-kelamaan otakmu akan mulai familiar dengan bahasa Jepang. Awalnya ini memang akan sangat sulit, tetapi lama-kelamaan proses ini akan membantu kalian mengembangkan kemampuan yang sangat penting, bahkan kemampuan utama yang harus dikembangkan dalam metode immersion. Selama kalian terus-menerus mengkonsumsi konten bahasa Jepang, otak kalian akan mengembangkan kemampuan yang bernama tolerating ambiguity.
Simpelnya, tolerating ambiguity adalah kemampuan otak untuk menebak makna entah itu percakapan atau entah apapun itu dengan memahami konteks seperti yang kujelaskan sebelumnya dengan analogi bayi. Semakin kita memiliki banyak pengalaman dengan bahasa Jepang, kemampuan tolerating ambiguity kita akan meningkat dan kita akan semakin jago untuk menebak arti dari suatu kosakata meskipun kita tidak pernah menemuinya. Jadi kuncinya di sini adalah konsistensi. Agar dapat konsisten, kan dapat memulai dari konten yang membuat kalian enjoy terlebih dahulu. Kan bisa nonton anime, film, atau musik. Terserah mau memilih yang mana, yang terpenting di sini adalah membuat diri kita merasa enjoy dengan bahasa Jepang terlebih dahulu. Ku yakin karena kalian semua yang nonton ini itu wibu, jadi kan bisa belajar menggunakan anime untuk membiasakan diri dengan bahasa Jepang. Tetapi mungkin kan sudah tahu atau kelak akan sadar kalau bahasa Jepang yang digunakan di anime itu tidak relevan dengan bahasa yang digunakan orang Jepang 3 dimensi, kecuali untuk kalian yang ingin jadi anime. Karena itu kan mungkin berpikir bahwa menonton anime itu sama dengan tidak belajar bahasa Jepang. Well, faktanya tidak begitu. Karena kira-kira sekitar 95% kosakata yang ada di anime itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Jepang 3 dimensi. Contohnya kata sugoi. Apakah beda artinya di anime dengan bahasa Jepang 3 dimensi? Nope, mereka memiliki arti yang sama. Anime bisa sangat efektif untuk membuat otak kita familiar dengan bahasa Jepang dan juga akan menambah kosakata yang bisa kalian gunakan untuk komprehensibel input. Kan bisa mulai dari apa saja yang kalian sukai, entah itu anime, film, atau musik Jepang, semua itu bisa jadi langkah awal yang menyenangkan untuk mendalami bahasa Jepang. Karena semakin kalian enjoy, maka semakin besar semangat kalian untuk terus belajar. Tapi ingat, kalau tujuan utama kita adalah membiasakan otak dengan bahasa Jepang. Karena itu, jika kalian selama ini nonton anime atau film Jepang dengan subtitle, coba mulai menonton tanpa subtitle. Jika kalian bertanya kepada orang yang belajar bahasa Jepang, apakah mereka bisa nonton anime tanpa subtitle? Kebanyakan mereka mungkin akan menjawab, aku mematikan subtitle kalau paham tapi menyalakannya kalau tidak paham. Ini memang terdengar masuk akal, tetapi masalahnya sampai kapan kita bisa memahami anime tanpa subtitle jika kita tidak mencoba memahami anime tanpa subtitle. Terkadang rasa bingung bisa membuat kalian ingin mencari arti setiap kata, tapi cobalah untuk menahan keinginan itu. Kalau terlalu sering mencari arti dari setiap kata justru menghambat otak untuk menyerap bahasa secara alami. Karena itulah sangat penting untuk memilih konten yang sesuai dengan level kalian. Pilih konten dengan kosakata yang tidak terlalu sulit sehingga kalian bisa tetap mengikuti tanpa merasa kewalahan. Untuk mengetahui apakah kosakata yang akan digunakan sulit untuk kalian pahami atau tidaknya, itu tergantung kalian. Kalau kalian misal suka dan sering nonton anime genre musik, kalian pasti sangat familiar dengan kosakata yang berhubungan dengan musik. Jadi intinya yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyak mengkonsumsi konten yang kalian sukai. Jika kalian merasa ingin cepat-cepat bisa menghafal banyak kosakata, maka kalian bisa gunakan teknik yang sangat populer ini yang terkenal disebut SRS, Spaced Repetition System, Anki. Dengan teknik yang sangat populer ini kalian dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian sebanyak 2 kali lipat atau mungkin lebih. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar tentang Anki atau bahkan memakainya sekarang. Jujur, aku tidak menyukai teknik ini karena membosankan, tetapi karena teknik ini membuat bahasa Jepangku meningkat 2 kali atau mungkin lebih. Walaupun terkadang aku tidak konsisten melakukannya, tetapi tetap kuusahakan untuk melakukannya secara konsisten agar bahasa Jepangku meningkat dengan pesat. Secara teori, Spaced Repetition System atau SRS didasarkan pada kurva yang bernama Forgetting Curve. Kurva ini menunjukkan bahwa manusia cenderung melupakan informasi jika informasinya tidak diulang. Tapi, jika informasi diulang-ulang, informasi di dalam memori otak akan semakin kuat. Setiap kali mengulang, ingatan jangka pendek akan berubah menjadi ingatan jangka panjang. Tetapi akan sangat tidak efektif jika hanya mengulangi informasi tiap hari karena pasti akan membuat jenuh. Sangat tidak mungkin untuk mengulangi semua kosakata yang ingin kalian ingat setiap hari. Tapi jika kalian menggunakan aplikasi seperti Anki yang mempunyai sistem bernama SRS, kalian akan dapat secara efektif mendapatkan pengulangan informasi pada saat momen kalian hampir lupa. Dengan sistem SRS yang ada di Anki, sistem ini menggunakan algoritma untuk menentukan kapan informasi harus diulang sehingga waktu belajar lebih efisien dan efektif. Tetapi peran Anki di sini hanyalah sekadar alat untuk membantu kita mengingat informasi, jadi Anki bukanlah metode utama kita dalam belajar bahasa Jepang. Saat belajar bahasa, ada 3 langkah penting. Pertama, input, mendapatkan informasi lewat membaca atau mendengarkan. Kedua, comprehension, memahami apa yang kita baca atau dengar. Dan yang terakhir, output, menggunakan informasi yang kalian punya untuk ngobrol atau menulis. Dengan Anki, kita dapat menginput kosakata yang kita perlukan untuk diingat dan dipahami arti kasarannya, dan ini akan membantu proses comprehension kita. Anki melatih otak untuk melakukan active recall, di mana kemampuan untuk mengingat ulang informasi yang telah dipelajari dari memori sebagai tes apakah otak mempertahankan informasi dengan baik.
Video ini aku tidak akan membahasnya secara detail, kan bisa nonton videoku sebelumnya untuk memahami apa itu Anki secara umum. Aku berencana untuk membahas penggunaan Anki khusus dalam bahasa Jepang. Aku sudah memiliki rencana, tinggal menentukan kapan untuk memprosesnya. Jadi pantengin saja terus channel ini. Untuk dapat sukses menggunakan metode immersion, hal ini sangat bergantung pada berapa banyak waktu yang kalian dedikasikan untuk melakukan immersion. Tetapi beberapa dari kalian mungkin tidak memiliki waktu untuk duduk dan nonton konten bahasa Jepang selama berjam-jam setiap hari karena aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab lainnya. Tetapi agar kita tetap bisa meningkatkan kemampuan kita walaupun hari kita penuh dengan kesibukan, dengan teknik passive learning kita dapat menggunakan waktu-waktu luang yang tidak membutuhkan konsentrasi yang intens seperti bersih-bersih, nunggu antrian, atau duduk rebahan nunggu sesuatu, contohnya seperti nunggu kereta sampai ke tempat tujuan. Passive learning adalah metode di mana kita menyerap informasi entah itu dari podcast atau audiobook atau platform lain yang dapat berjalan di belakang layar sambil melakukan aktivitas lain. Teknik ini memungkinkan kita tetap terpapar dengan bahasa Jepang meskipun kita berhadapan dengan banyaknya kesibukan. Namun penting untuk diingat bahwa informasi yang diserap saat melakukan passive learning mungkin tidak selalu tersimpan dengan baik dalam ingatan. Oleh karena itu, kusarankan untuk lebih baik memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti menunggu seseorang atau mungkin bisa kalian gunakan sebagai nina bubuk sebelum tidur. Jadi lebih maksimal dalam menyerap informasi tanpa terganggu oleh aktivitas lainnya. Aku sangat merekomendasikan menggunakan podcast karena podcast biasanya memiliki banyak variasi topik yang menarik yang dibahas. Aku banyak belajar tentang hal yang cukup berguna untuk diaplikasikan di dunia nyata berkat dengerin podcast. Karena banyak sekali variasi topik yang dibahas, jadi aku tidak merasa jenuh karena belajar bahasa Jepang saja. Jadi tidak hanya bahasa Jepangku saja yang meningkat, tapi aku juga belajar hal yang lain yang dapat membuatku merasa semangat. Karena itu sangat penting untuk tidak menganggap belajar bahasa sebagai suatu beban yang harus dipikul, tapi kita perlu menganggap bahwa belajar bahasa itu sesuatu yang membuat kita enjoy karena membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baru. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang reading and pronunciation. Mungkin kalian merasa heran kenapa reading dan pronunciation ku jadikan satu topik untuk dibahas. Aku mau membahas reading bersandingan dengan pronunciation karena kedua hal ini cukup berkaitan. Oke, mari kita bahas ini secara mendasar. Jika kalian bertanya apa cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dengan cepat, aku akan jawab banyakin membaca ditambah gunakan Anki agar tambah cepat. Jika kalian ingin jago bahasa Jepang secepat mungkin, kalian dari awal bisa skip segmen-segmen sebelumnya dan fokus dengan banyak membaca. Tetapi masalahnya ketika pertama kali belajar bahasa asing, pasti kita tidak memiliki persepsi bagaimana pronunciation atau pelafalannya. Karena kita tidak tahu bagaimana pelafalannya, pasti kita bakal melafalkannya dengan bahasa utama kita. Misal kalau kalian orang Jawa kan bahkan membaca dengan cara bahasa Jawa dan lahirlah bahasa Jepang dengan aksen Jawa. Meskipun ini sangat menarik, tetapi jika kalian ingin sebisa mungkin terdengar seperti orang Jepang, kalian perlu mempelajari rhythm atau aksen Jepang. Tapi perlu diingat bahwa meskipun kalian hanya mendengarkan orang Jepang ngomong dengan waktu yang sangat lama, kalian juga akan mengembangkan persepsi bagaimana pronunciation Jepang. Jadi mempelajari aksen Jepang bisa dilakukan secara natural, tetapi karena ada kemungkinan kita salah persepsi, jadi tidak baiknya untuk dipelajari secara mendalam. Jika kalian bertanya kepada orang yang telah mempelajari bahasa Jepang selama bertahun-tahun, kemungkinan besar mereka akan menyarankan untuk mempelajari pitch accent dari awal. Hal ini dikarenakan banyak kata dalam bahasa Jepang yang memiliki ejaan yang sama tetapi artinya berbeda tergantung pada intonasinya. Dengan mempelajari pitch accent, kalian bakal dapat membedakan kata-kata tersebut. Pitch accent dalam bahasa Jepang adalah pola naik turun nada pada kata-kata. Setiap kata memiliki nada tinggi dan nada rendah. Sederhananya pitch accent seperti melodi kata yang dapat mempengaruhi artinya. Ada 4 jenis pitch accent dasar atau orang biasanya menyebutnya aksen Tokyo atau aksen standar. Sebenarnya sudah ada banyak sekali yang membahas ini di internet. Aku merekomendasikan video dari channelnya Kaname Naito yang berjudul Basic of Japanese Pitch Accent. Banyak orang juga merekomendasikan channel Dogen untuk kalian yang ingin mempelajarinya lebih lanjut secara mendalam. Aku tidak akan membahasnya di video ini karena itu bakal cukup panjang. Kalian bisa cek di deskripsi untuk rekomendasiku jika kalian ingin mempelajarinya. So, menurut deskripsiku karena kalian nonton video ini sampai detik ini, pasti tujuan kalian belajar bahasa Jepang agar bisa berkomunikasi dengan orang Jepang atau dengan apapun itu tujuannya. Dalam melatih skill output, kita bisa mulai dari mengasah kemampuan writing terlebih dahulu atau langsung ke latihan speaking. Tapi jika kalian melatih skill writing atau menulis terlebih dahulu, menulis akan memberikan gambaran kepada otak bagaimana untuk membangun suatu kalimat yang terstruktur.
Tapi itu semua terserah kalian. Kalian bisa lakukan keduanya secara bersamaan. Jika ingin latihan speaking, maka tinggal latihan speaking. Jika ingin latihan writing, maka tinggal latihan writing. Itu semua terserah kalian. Selama kalian dapat ngomong dengan jelas dalam bicara, kalian tidak akan peduli dengan struktur kalimat kalian selama kalian dapat menyampaikannya dengan jelas. Tapi mungkin akan beda jika orang yang kalian ajak bicara itu sangat mempermasalahkan hal-hal kecil seperti detail-detail struktur bahasa. Walaupun aku tidak pernah ketemu dengan orang seperti itu, dan itu sangat penting untuk memilih orang yang menjadi latihan bicara kita. Seorang tutor akan sangat berguna untuk melatih kita ngomong dengan fasih, tetapi jika kalian tidak ingin punya tutor, kalian lebih suka belajar secara otodidak. Ada banyak sekali platform language exchange seperti HelloTalk. Kudengar ada banyak orang yang sukses menggunakannya. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan Discord. Zaman sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi yang dapat mempermudahkan kita untuk melatih kemampuan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilih mana yang lebih cocok untuk kita. Agar tidak hanya terdengar seperti ngomong doang, aku akan berikan rekomendasi sesuai dengan pengalamanku. Aku menggunakan aplikasi VRChat untuk mencari orang yang memiliki hobi yang sama denganku, yaitu mempelajari bahasa asing. Karena dengan aku berinteraksi dengan orang yang memiliki hobi dan tujuan yang sama, orang tersebut akan dengan senang hati membantuku. Aku memiliki teman orang Jepang yang kutemukan di VRChat. Beliau ini sangat baik sekali mau membantuku latihan speaking, dan ketika aku bertanya kenapa beliau mau repot-repot mengulangkan waktunya untuk bocah yang tinggal di seberang laut negaranya, beliau ini menjawab karena beliau tahu belajar bahasa asing itu sulit, makanya itu mau membantu. Wow, amazing. Inilah keindahan belajar bahasa asing, dan yang tahu keindahan ini hanyalah orang-orang yang enjoy melakukannya. Tapi mungkin beberapa dari kalian grogi atau bingung karena tidak tahu harus bagaimana ngobrol dengan orang yang tinggal di negara yang berbeda di seberang lautan kita dengan cara hidup yang berbeda. Atau mungkin kalian tidak tahu harus ngobrol tentang apa, kalian stuck dengan pola yang sama seperti konnichiwa. Dan setelah itu diam-diaman karena tidak harus ngomong apa lagi. Cara mudah untuk mengatasi situasi seperti ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan. Bikin saja list pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, anggap saja seperti interview. Contoh paling gampangnya, setelah kalian nanya asal atau tempat tinggal, kalian bisa siapin pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Contohnya seperti tanya tentang makanan khas atau tempat wisata rekomendasi di sekitar tempat tinggal lawan bicara kalian. Coba saja siapin pertanyaan yang membuat kalian penasaran, jangan biarkan kesempatan hilang, karena mungkin saja dengan begitu kan bisa ketemu orang yang mempunyai hobi yang sama dengan kalian. Terus mungkin saja kan bisa menjadi teman yang dekat. Intinya teruslah berinteraksi sampai pada akhirnya mungkin kan ketemu seseorang yang dapat berhubungan secara jangka panjang dengan kalian. Angka menyukai koto arimasu ka? Angka menyukai koto ite mite kudasai. 面白いこと言ってみてください。結構ハードル高いけど、友達が、私が言ってたことだけど、友達友達の話だけど、なんか、友達の友達に、友達の友達に友達に、ハーブの人がいてね、日本とどっかの人とか海外の国、その人が、駅で、ちっちゃい子供たちに、なんか声かけられたらしい。つもりですか？なんか聞きたかったのよね、なんか。で、英語でなんか聞かれたらしいよ。で何か、その人に英語で何か喋りかけられた。かけられた。だけど、その人は日本語喋れるから、日本語で大丈夫ですって言った。それでどうですか？そしたら、その子供たちは無言で何も言わずに去っていったらしい。興味ないみたいな。何も言わずに。なんか求めていたものとは違ったらしい。なんか面白いそうですね。頭にアイディアがあります。そのみたいな人、子供に僕は日本語喋るんですけど、日本語喋れないふりするんです。Yaps, tidak ada teknik ajaib untuk bisa langsung ngomong bahasa Jepang dengan waktu yang singkat. Jika kalian ingin jago ngomong bahasa Jepang, kan perlu gunakan waktu kalian untuk banyakin ngobrol dengan orang yang pakai bahasa Jepang. Inilah satu-satunya cara agar kita dapat jago ngomong bahasa Jepang. Tidak mungkin hanya rebahan terus berimajinasi ngobrol dengan orang Jepang akan membuat kita jago ngomong bahasa Jepang. It's nonsense. Oke, karena video ini sudah cukup panjang, aku harap isinya bisa membantu kalian belajar bahasa Jepang tanpa kesulitan. Memang benar belajar bahasa Jepang membutuhkan dedikasi, tetapi belajar bahasa Jepang tidak sulit seperti yang kalian pikirkan sebenarnya. Jika kalian mengikuti langkah-langkah yang kubagikan di video ini dengan benar, ku yakin kalian akan kaget dengan perkembangan bahasa Jepang kalian yang pesat. Oke, jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian akan sangat membantuku jika mau mengklik tombol like untuk meningkatkan algoritma video ini. Dan jika kalian ada saran tentang hal yang ingin kubahas atau kalian ada kritik tentang hal yang perlu kuperbaiki, aku akan sangat terbantu jika kalian mau menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa menikmati konten-konten dari kita terhebat ini. Terima kasih.